malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam kebaktian rumah tangga secara online pada malam hari ini untuk kebaktian rumah tangga tanggal 22 April 2020. Saudara, kita mempersiapkan bahan bacaan Alkitab kita untuk kita sama-sama merenungkannya pada malam hari ini, yang diambil dari surat Petrus yang pertama pasal 1 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita merendahkan hati kita ingin datang kepadanya untuk meminta bimbingan dan pimpinannya lewat Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk dapat menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, di mana kami dapat berkumpul bersama-sama selaku jemaat Tuhan dalam kebaktian rumah tangga di rumah dan di tempat tinggal kami masing-masing. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kami ada sebagaimana kami ada, itu semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kemurahan-Mu, semuanya ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan-Mu semata. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, betapa kami merindukan firman Tuhan dalam kehidupan kami ini. Karena firman-Mu ya Allah sungguh menjadi tuntunan, sungguh menjadi pedoman, arahan dalam setiap langkah-langkah kami umat-Mu. Tuhan Bapa dalam sorga, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, dan jadikanlah hati kami ini menjadi hati yang merindukan firman Tuhan, dan hati bagaikan tanah yang subur, yang selalu siap untuk mengakarkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan membuahkan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, berkati di dalam hati kami, supaya firman Tuhan termateraikan di dalamnya. Bahkan ya Tuhan, mampukan kami sekalian sebagai pendengar firman Tuhan dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya dididik dan diajar oleh Tuhan untuk menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, yang sekaligus dikuatkan dan dimampukan untuk mewujud nyatakan firman-Mu itu dalam kehidupan setiap hari, baik dalam sikap dan perbuatan kami. Ya Tuhan, terima kasih, berfirmanlah kepada kami sekalian gereja-Mu, kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, kita mendengar firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya bacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul terhadap bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, pengharapan
iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kita terima, yang kita dengar pada malam hari ini, yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa hari-hari ini mungkin banyak orang yang kehilangan sukacita. Kehilangan sukacita karena berbagai alasan. Bisa karena kehilangan sukacita karena kehilangan orang yang dikasihi, bisa kehilangan sukacita karena kehilangan pekerjaan akibat dari PHK sebagai dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Ada orang yang kehilangan sukacita karena harus tinggal di rumah. Dan banyak lagi alasan-alasan yang mungkin ada dalam pikiran kita bahwa kita kehilangan sukacita, atau banyak orang yang kehilangan sukacita pada situasi-situasi seperti sekarang ini. Lalu tentu pertanyaannya adalah bagaimanakah dengan kita? Pertanyaannya adalah bagaimanakah dengan kita? Apakah juga kita selaku gereja, kita selaku orang beriman, kita selaku orang-orang yang percaya, kita pun harus kehilangan sukacita itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mendasari kita bersukacita? Itulah yang ingin kita renungkan bersama-sama melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, perikop kita yang diambil dari surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9 yang baru saja tadi kita telah membacanya bersama-sama,
bahwa surat ini adalah surat yang ditujukan kepada jemaat Kristen di Asia Kecil, khususnya di bagian utara. Dan penulis surat 1 Petrus ini mengajak kepada setiap orang Kristen, mengajak kepada warga jemaat untuk menyadari, untuk mengerti bahwa memang dalam kehidupan iman, dalam kehidupan percaya setiap umat Tuhan, maka setiap orang harus bersiap sedia untuk menanggung penderitaan. Harus bersiap sedia untuk menanggung pencobaan yang harus dihadapi sebagai akibat dari imannya, saudara. Namun penderitaan itu tidak akan mengalahkan mereka. Itulah paling tidak yang mau ditegaskan oleh penulis surat 1 Petrus ini. Sekalipun orang-orang percaya, sekalipun kita selaku orang-orang beriman harus menanggung derita karena percaya kita, harus menanggung derita karena iman kita, tapi penulis teks firman Tuhan pada malam hari ini, 1 Petrus mengajak kepada kita bahwa penderitaan tidak akan mengalahkan kita. Penderitaan tidak akan mengalahkan jemaat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu menderita. Dan Tuhan Yesus mengalahkan penderitaan itu. Tuhan Yesus mengalahkan dosa itu. Ia bangkit, Kristus bangkit. Dia telah bangkit dan ia telah memberikan kehidupan yang baru. Dia telah membuka harapan bagi kita sekalian sebagai umat yang percaya. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, di situ diungkapkan kata terpujilah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ada kata terpujilah. Saudara, memang ada banyak reasoning, ada banyak alasan orang itu memuji Tuhan. Bisa karena alasan berkat-berkat jasmani. Misalnya orang memuji Tuhan ketika naik pangkat, orang memuji Tuhan ketika sembuh dari sakit, orang memuji Tuhan mengucap syukur ketika lulus, dan banyak hal-hal jasmani yang menjadi reasoning, yang menjadi alasan orang untuk memuji Tuhan. Terpujilah Allah. Tetapi saudara, yang penulis surat Petrus yang pertama tekankan adalah bahwa orang Kristen harus memuji Allah tidak sekedar karena alasan-alasan berkat-berkat jasmani. Itulah yang mau diingatkan. Betul bahwa tidak salah memuji Tuhan oleh karena berkat-berkat jasmani. Tetapi bukan hanya itu, saudara, yang harus menjadi dasar kita memuji Allah. Tetapi justru yang paling penting adalah bahwa kita memuji Allah, terpujilah Allah, sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Oh, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh harapan. Saudara, ternyata bahwa itulah ajakan dari penulis surat Petrus yang pertama ini. Bahwa pujian kepada Tuhan tidak semata-mata karena alasan-alasan berkat rohani. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah bahwa
Pujian kepada Allah itu karena Allah telah memberikan rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada apa? Kepada suatu hidup yang penuh dengan harapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa arti melahirkan kembali? Melahirkan kita kembali. Saudara, melahirkan kita kembali itu merupakan suatu pemberian dan anugerah Allah. Merupakan kehendak Allah. Itu adalah belas kasihan Allah. Allah lah yang berbelas kasihan sehingga kita dilahirkan kembali. Sehingga ada pengharapan murid-murid, ada pengharapan orang-orang percaya. Murid-murid yang hancur hatinya pada saat Yesus wafat, pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi kemudian murid-murid jugalah yang bangkit harapannya ketika mereka menyaksikan Yesus yang bangkit. Maria yang putus asa bangkit kembali harapannya karena berjumpa dengan Yesus. Murid-murid yang mengunci pintu karena ketakutan bangkit kembali semangatnya. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus yang bangkit. Tanda paku di tangan dan tanda bekas tombak di lambungnya menjadi bukti kebangkitan. Dan saudara, demikian juga dengan dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Menyaksikan Yesus yang bangkit, yang memecah-mecah roti dan membagi-bagikannya kepada mereka. Dan mereka sadar bahwa itulah Yesus yang bangkit, memberikan semangat. Sekalipun mereka baru tiba di Emmaus, mereka segera kembali untuk memberitakan kabar kebangkitan Yesus kepada murid-murid yang lain di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan demikian bahwa Yesus yang bangkit adalah belas kasihan Allah yang memberikan harapan baru, yang mengubah hati yang hancur menjadi hati yang penuh semangat kembali. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang memberikan harapan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita membaca harapan apa? Harapan apa yang membuat orang-orang percaya itu kemudian bersuka cita? Di ayat yang keempat, harapannya adalah untuk menerima suatu bagian. Ayat yang keempat menjelaskan bahwa suatu hidup yang penuh harapan. Harapan apa? Ayat yang keempat menjelaskan adalah untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, apa arti menerima bagian di ayat yang keempat? Yang dimaksud dengan bagian di situ adalah warisan. Menerima warisan. Saudara, tentu jikalau kita mau menerima bagian, kita senang. Apalagi bagian itu adalah bagian warisan. Nah, inilah yang mau diungkapkan oleh penulis Petrus kepada kita pada saat ini, bahwa harapan kita adalah harapan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa. Maksud menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Artinya saudara bahwa ini menunjukkan bahwa bagian warisan yang diterima adalah karena jemaat adalah anak-anak Allah. Karena kita orang percaya adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, maka kita akan menerima bagian. Menerima bagian artinya kita akan menerima warisan kerajaan sorga yang
tidak dapat binasa, yang tidak cemar, dan yang tidak layu. Artinya menerima bagian yang kekal, yang tak ada perubahan pada warisan itu, yang tersimpan di sorga. Jadi kata tersimpan di sorga ini menunjuk pada warisan itu aman, karena tersimpan di sorga. Tidak akan ada yang mencuri, tidak akan ada yang mengambil warisan itu. Itulah warisan kita. Warisan kita sebagai orang-orang beriman. Warisan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang membuat kita tidak boleh kehilangan sukacita. Mungkin di tengah-tengah berbagai persoalan sekarang ini yang dapat membuat kita kehilangan sukacita. Tetapi ternyata bahwa firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kepada kita untuk tidak kehilangan sukacita. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang menerima bagian. Menerima bagian artinya kita menerima warisan. Warisan sorga yang tidak binasa. Warisan sorga yang tidak cemar. Warisan sorga yang tidak layu. Yang kekal. Yang tidak pernah berubah. Yang tersimpan di sorga. Jadi warisan yang membuat kita bahagia bersukacita adalah warisan yang aman. Yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Bagi siapa? Bagi kamu yang percaya. Itulah saudaraku firman Tuhan yang dijelaskan kepada kita, yang menjadi dasar kenapa kita memang harus hidup dalam sukacita. Sekalipun di dalam kehidupan kita tentu ada banyak persoalan, ada banyak tantangan. Kemudian saudara, ayat yang kelima. Ayat yang kelima itu diungkapkan seperti demikian. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Saudara, orang percaya adalah orang yang aman. Orang yang percaya, orang yang beriman adalah orang yang aman. Kenapa aman? Karena dijaga oleh Allah. Itulah ayat yang kelima, saudara. Yaitu kamu yang dipelihara. Yaitu kamu yang dipelihara. Kamu adalah kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang bangkit. Yang memberi warisan di sorga bagi kita. Kita adalah orang-orang yang dipelihara, ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara. Saudara, kata dipelihara menunjuk kepada kata protected, kata dilindungi. Seperti tentara yang menjaga kota. Seperti tentara yang menjaga benteng. Demikian Tuhan menjaga kita. Tuhan bagaikan tentara yang menjaga kota. Tuhan bagaikan tentara bagi kita yang menjaga benteng. Karena Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita nggak berdaya. Tuhan tahu kelemahan kita, maka Tuhan menjaga kita. Saudara, itulah yang mau diungkapkan oleh ayat yang kelima. Dia seperti tentara yang menjaga kota, yang menjaga benteng, yang menjaga kita yang lemah. Saudara, ketika Tuhan pun tahu ternyata kita yang lemah memang perlu dijaga. Karena memang di sekitar kita ada banyak musuh yang siap untuk menyerang kita. Saudara, oleh karena itulah maka Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita. Itulah juga sebab yang kedua mengapa kita bersukacita, karena kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan penjagaannya kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan perlindungannya kepada kita. Ia bagaikan tentara yang menjaga kota. Ia bagaikan tentara yang menjaga benteng. Saudara, kemudian kalau kita perhatikan ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Di situ ada kata bergembiralah.
Saudara, ayat yang ke-6 kata bergembiralah itu menunjuk pada sukacita yang luar biasa. Bukan kegembiraan yang biasa-biasa. Bukan kegembiraan yang biasa-biasa, artinya bukan kegembiraan orang beriman itu bukan karena kegembiraan karena alasan-alasan duniawi. Kegembiraan karena alasan-alasan duniawi itu adalah sebuah kegembiraan yang seringkali orang menyebutnya sebagai sebuah kegembiraan yang seasonable, sebagai kegembiraan yang temporer. Tetapi kegembiraan yang dialami oleh orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, adalah satu kegembiraan karena warisan sorga. Warisan sorga yang disiapkan Tuhan, bahkan yang dipelihara oleh Tuhan, yang tersimpan, yang tak akan cemar, yang tak akan layu, dan seterusnya. Dijelaskan di ayat yang sebelumnya. Karena itu bergembiralah. Jadi kegembiraan kita adalah kegembiraan sukacita yang hebat. Kegembiraan sukacita yang luar biasa. Sekalipun kita dianiaya. Sekalipun kita menderita. Sekalipun kita mengalami pergumulan dalam hidup ini. Dan kata hal itu, ayat yang ke-6, kata hal itu bergembiralah akan hal itu. Apa yang dimaksud dengan kata hal itu? Hal itu bergembiralah karena hal itu, yang dimaksud dengan hal itu dalam teks bacaan kita pada malam hari ini, hal itu, kata hal itu menunjuk pada warisan kerajaan sorga. Jadi bergembiranya kita bukan karena yang lain. Sukacitanya kita bukan karena yang lain. Tapi sukacita kita karena hal itu. Hal itu adalah menunjuk pada warisan di sorga. Warisan di sorga yang disediakan Tuhan bagi anak-anaknya. Bagi kita sekalian, saudara. Kenapa bersukacita hebat sekalipun menderita? Karena hal itu. Hal itu menunjuk pada warisan di sorga, keselamatan yang dijaganya. Dan kita peroleh kekuatan Allah, sebagaimana yang dinyatakan di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima yang kita baca pada bagian ayat sebelumnya. Jadi sukacita itu karena kita mengarahkan pikiran atau pandangan kita hanya kepada keselamatan. Jadi sukacita kita karena kita mengarahkan pikiran dan pandangan kita kepada warisan yang disiapkan oleh Tuhan di sorga. Sekalipun ada berbagai-bagai pencobaan, di ayat yang ke-6, sekalipun berbagai-bagai pencobaan, sekalipun ada berbagai-bagai problem, sekalipun ada berbagai-bagai masalah, sekalipun ada berbagai-bagai pergumulan, yang tentu ada banyak coraknya, saudara. Harus berduka cita karena itu. Ayat yang ke-6 memang seakan-akan mau menggabungkan antara gembira dan sukacita. Pertanyaannya, apakah memang ini kontradiktif? Memang terkesan bahwa ada kontradiktif antara kata gembira dan duka cita. Tetapi sesungguhnya yang mau diungkapkan dalam bacaan kita pada malam hari ini, sesungguhnya kedua kata gembira dan duka cita itu tidak kontradiktif. Tetapi ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita memang adalah orang-orang yang tidak sempurna. Maka kesedihan dan sukacita bisa muncul bergantian, bahkan bisa bersamaan. Dan ayat yang ke-7 hendak juga menjelaskan kepada kita kata semuanya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, kata semuanya itu menunjuk pada berbagai-bagai macam penderitaan. Kata semuanya menunjuk pada berbagai-bagai macam pergumulan yang mungkin kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi
seperti yang dinyatakan di dalam pembacaan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, bahwa semuanya itu seperti api yang memurnikan emas. Jadi firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, sekalipun kita dalam hidup kita ini mengalami berbagai-bagai pencobaan, mengalami berbagai-bagai permasalahan dalam hidup ini, tetapi itu seperti api yang memurnikan emas. Maka pencobaan memurnikan iman kita dan membuktikan kemurnian iman kita. Jadi ini yang mau diajak oleh firman Tuhan kepada kita untuk memaknai ketika kepada kita diperhadapkan penderitaan, kepada kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, maka sesungguhnya itu seperti api yang memurnikan emas. Maka demikian juga dengan iman. Maka pencobaan itu memurnikan iman kita dan sekaligus membuktikan kemurnian iman kita. Kalau karena pencobaan kita berhenti ikut Tuhan. Sekali lagi saya garis bawahi. Kalau karena pencobaan kita berhenti ikut Tuhan, maka iman kita tidak sungguh-sungguh. Tetapi jika kita teguh ikut Tuhan sekalipun ada pencobaan, itulah iman yang sejati. Jadi sekalipun kita berada dalam pergumulan menjalani kehidupan ini, tapi kita teguh di dalam menghadapi pencobaan, maka itulah yang disebut dengan iman yang sejati. Iman yang sejati akan mendapatkan pujian. Iman yang sejati akan mendapatkan pujian, bukan ejekan. Iman yang sejati akan mendapatkan kemuliaan, bukan direndahkan. Iman yang sejati akan mendapatkan kehormatan dan bukan dihina. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, paling tidak itulah yang ditegaskan di ayat yang ke-7 tadi. Bahwa maksud semuanya itu ialah untuk memurnikan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi orang-orang yang berdiri teguh dalam iman, ketika sekalipun diperhadapkan dengan persoalan-persoalan dalam hidupnya, maka ia akan mendapatkan puji-pujian, ia akan mendapatkan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, itulah kebahagiaan kita dan itulah kesukacitaan kita. Dan ayat yang ke-8 bicara tentang kasih, iman, dan sukacita. Ayat yang ke-8 dinyatakan demikian bagi kita. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudara, ayat yang ke-8 berbicara mengenai kasih, iman, dan sukacita. Buah iman adalah kasih dan buah iman adalah sukacita. Mengapa kita sering tidak merasakan sukacita? Karena kita sering tidak fokus pada warisan sorga dan keselamatan yang disediakan Allah. Itu yang mau ditekankan di sini. Mengapa kita sering merasakan tidak sukacita? Bapak Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini sungguh mengajak kepada kita untuk melakukan sebuah refleksi diri kita masing-masing. Mengapa kita sering kali jatuh dalam kedukacitaan? Mengapa kita sering jatuh dalam kesedihan, saudara? Oleh karena kita tidak fokus pada warisan sorga yang disediakan dan dijanjikan Allah. Warisan keselamatan yang disediakan Allah bagi kita. Kita sering terlalu fokus pada diri sendiri. Kita sering kali terlalu fokus pada hal-hal yang di bawah.
kita seringkali terlalu fokus pada hal-hal yang duniawi. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-9 itu menegaskan bahwa sukacita yang ada di ayat yang ke-8, sukacita karena warisan sorga itu terjadi karena apa? Karena kita mencapai tujuan iman. Kita baca saudara ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yaitu apa? Yaitu keselamatan jiwa. Saudara yang terkasih, bahwa sukacita itu terjadi karena kita adalah orang-orang yang telah mencapai tujuan iman. Apa tujuan iman? Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Dan keselamatan jiwa itulah Bapak Ibu Saudara yang mendasari sukacita kita. Yang menjadi fondasi sukacita kita. Keselamatan jiwa adalah tujuan iman. Bukan hal-hal yang jasmani. Bukan berkat-berkat jasmani yang menjadikan kita bergembira. Bukan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang material, yang berkaitan dengan sukacita kita. Tapi sukacita kita adalah sukacita karena keselamatan jiwa. Tujuan iman adalah untuk keselamatan jiwa kita. Saudara, kalau kita membaca Mazmur 107 ayat yang pertama. Kalau kita membaca Mazmur 107 ayat yang pertama, dikatakan demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadi sukacita kita, syukur kita, kegembiraan kita adalah kita tahu karena Tuhan itu baik. Sukacita yang benar adalah bukan disebabkan oleh karena alasan-alasan duniawi. Sukacita dari kegembiraan kita bukan karena alasan-alasan yang bersifat material, tapi kesukacitaan yang benar bagi orang percaya, bagi orang beriman, seperti yang dikatakan Mazmur 107. Karena Tuhan itu baik. Jadi sukacita kita dasarnya karena kita tahu, karena kita percaya, karena kita mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik untuk kita semua jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik bagi kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita datang kepada Tuhan, kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang penuh dengan segala kemurahan dan kebaikan, betapa kami menyadari, ya Allah,
kami seringkali diganggu sukacita kami oleh karena kami seringkali terlalu fokus pada diri kami sendiri. Kami fokus pada ego kami. Kami seringkali ya Tuhan hanya fokus pada hal-hal yang bersifat duniawi. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan karena dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini, dengan semangat Kristus yang bangkit masih dalam suasana Paskah di hati kami, firman Tuhan pada malam hari ini kembali mengajak kami, kembali mengingatkan kami bahwa ternyata sukacita yang benar adalah sukacita karena kami melihat bahwa ada satu bagian yang kekal, warisan sorgawi yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah genapi di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus yang rela untuk menderita, mati, bahkan Tuhan Yesus yang bangkit bagi kami sekalian. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah Tuhan taburkan bagi kami. Firman Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, bahkan di tengah-tengah pergumulan apapun Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan kami ingin datang membawa seru dan permohonan kami. Biarlah ya Tuhan kami sekalian jemaat Tuhan Engkau topang dan terus Engkau tuntun, dan Tuhan yang mengingatkan kami agar kami selalu fokus pada tujuan iman kami, yaitu kami percaya bahwa Tuhan menyediakan keselamatan jiwa bagi kami semua. Ya Allah Bapa di dalam sorga, dalam sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kami lewat firman Tuhan yang Engkau taburkan kepada kami pada malam hari ini, biarlah ya Tuhan Engkau jugalah yang senantiasa menghadirkan sukacita itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sukacita akan pengharapan keselamatan jiwa. Sukacita ya Tuhan akan warisan sorgawi yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kami sebagai dasar dari sukacita kami Tuhan dalam hari-hari ke depan yang akan terus kami jalani. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah ya Tuhan melalui firman Tuhan yang Kau taburkan kepada kami pada malam hari ini, kami ingin terus membangun sukacita kami di dalam Tuhan. Ya Tuhan, dalam sukacita akan keselamatan jiwa yang Tuhan nyatakan bagi kami berdoa ya Tuhan pada malam hari ini bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam berbagai-bagai keberadaan kami semua ya Tuhan, baik jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang terbaring dalam keadaan sakit di rumah atau di rumah sakit, dalam berbagai-bagai pergumulan yang ada. Tuhan Bapa di sorga, kami sungguh ya Tuhan mau mengajak kepada seluruh jemaat Tuhan lewat firman yang kami dengar pada saat ini. Biarlah ya Tuhan kami tidak pernah putus asa, bahkan ya Tuhan kami berpengharapan lewat firman Tuhan yang Kau taburkan kepada kami bahwa sukacita dan pengharapan yang dari Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi kami semua. Biarlah ya Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada dalam berbagai-bagai pergumulan, kami senantiasa diberikan kekuatan, bahkan juga ya Tuhan kami diberikan pengharapan untuk tetap bergantung hanya kepada Engkau sendiri. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, pada syafaat kami Tuhan di malam hari ini, kami juga
mau berdoa ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh gerak pelayanan di dalam persekutuan kami, Gereja Kristen Pasundan, secara khusus ya Tuhan, Jemaat Yeruel Cibubur. Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa terus menopang dan mendukung kami Tuhan dalam setiap program-program, kegiatan-kegiatan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, supaya itu menjadi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Jika kami akan mengakhiri ya Tuhan kebaktian rumah tangga ini, dan pada malam hari nanti kami akan beristirahat, kami akan tidur ya Tuhan, biarlah Bapa naungan kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Ya Tuhan, berkati kami dalam perlindungan-Mu, sehingga kami boleh dibangunkan pada hari esok dalam kekuatan dan kesehatan, kesegaran yang baru, untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, inilah ya Tuhan seluruh pokok doa syafaat kami, yang semuanya Allah hanya berani kami bawa dan panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita merendahkan hati kita. Kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya
kasih dari Allah Bapa dan keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama di dalam Roh Kudus mengiring dan menyertai saudara-saudara dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin.